Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat salami rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali berjumpa masih di channel Salami TV, masih dalam program belajar baca Al-Quran metode Salami. Terima kasih Anda masih mengikuti pembahasan-pembahasan kami. Mudah-mudahan setiap tema yang kami sampaikan bermanfaat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Sahabat Salami rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang cara membaca dua huruf hijaiyah sukun ketika beriringan. Sebelumnya pada episode yang lalu telah kami sampaikan bahwa di dalam Al-Quran ada kalanya kita dapati ayat yang di dalamnya terdapat lafadz dan di situ terdapat pertemuan dua huruf sukun. Tentu ketika ada dua huruf sukun beriringan maka ini tidak bisa dibaca. Karenanya dibutuhkan cara agar bisa dibaca. Salah satunya diantaranya adalah dengan mengganti huruf sukun yang pertama dengan harokat kasroh. Di antara syaratnya adalah bahwa huruf sukun pertama diganti dengan kasroh, yaitu apabila huruf sukun yang kedua berada pada lafadz yang huruf ketiganya berharokat dhammah. Sekali lagi, huruf sukun yang pertama kita ganti kasroh apabila huruf sukun yang kedua berada pada lafadz yang huruf ketiganya berharokat dhammah. Simak baik-baik beberapa contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul id'ullaha awid'ur rahman. Perhatikan pada lafadz qul id'u dan awid'u. Lafadz qul id'u ini berasal aslinya dua lafadz, yaitu kul sendiri dan ud'u. Khusus untuk lafadz ud'u, hamzah berharokat dhammah yang di situ tertulis alif, ini adalah hamzah wasol, yaitu hamzah yang aslinya tidak ada, dia hanya didatangkan agar bisa terbaca terbaca huruf yang berharokat sukun, agar bisa terbaca huruf sukun. Lafadz qul id'u aslinya sekali lagi adalah kul dan ud'u. Hamzah dhammahnya aslinya tidak ada, maka ini tidak dihitung. Maka di sini terjadi pertemuan dua huruf sukun, yaitu huruf sukun pada huruf lam dan huruf sukun pada huruf dal. Karena terjadi pertemuan dua huruf sukun, maka huruf sukun yang pertama tadi kita ganti dengan harokat kasroh. Apa sebab? Karena huruf sukun yang kedua, yaitu pada lafadz ud'u, berada pada lafadz yang huruf ketiganya berharokat dhammah. Begitupun juga pada lafadz awid'u, ini aslinya adalah dua lafadz, yaitu au dan ud'u. Au wawunya sukun, sedangkan ud'u di situ hamzah dhammahnya dia adalah hamzah wasol, hamzah yang hanya didatangkan untuk membantu agar sukunnya bisa terbaca. Hamzah wasol ketika di tengah-tengah, ketika bukan di awal kita mulai membaca, itu tidak terbaca. Sehingga di situ terjadi pertemuan dua huruf sukun, yaitu au, wawu sukun, dan dal berharokat sukun. Tentu ini tidak bisa dibaca. Maka agar bisa terbaca, sukun yang pertama diganti dengan kasroh, sehingga bunyinya menjadi awid'u. Perhatikan contoh yang kedua. Wa qalat ikhruj 'alaihin. Pada lafadz wa qalat ikhruj,
Aslinya adalah waqalat dan ukhruj. Terjadi dua pertemuan yaitu ta sukun dan kha berharokat sukun. Maka agar bisa terbaca, maka huruf sukun yang pertama yaitu ta kita ganti dengan kasroh, sedangkan hamzah wasolnya tidak lagi dibaca karena sudah dalam keadaan sambung wasol. Jadi hamzah wasol ketika di tengah dia tidak terbaca. Sekali lagi, kenapa sukun yang pertama diganti dengan kasroh? Alasannya adalah karena sukun yang kedua berada pada lafadz yang huruf ketiganya berharokat dhammah. Simak lagi contoh yang ketiga. Walau anna katabna alaihim aniqtulu anfusakum. Perhatikan pada lafadz aniqtulu. Aslinya adalah an dan uqtulu. Terjadi pertemuan antara nun sukun dan qaf sukun. Maka nun sukunnya kita ganti dengan kasroh sehingga bunyinya menjadi aniqtulu. Perhatikan lagi contoh berikutnya. Awikhruju min diyarikum. Lafadz awikhruju aslinya adalah au dan ukhruju. Au wawunya sukun bertemu dengan kha sukun. Maka wawu sukunnya kita ganti dengan kasroh. Satu lagi contoh yang terakhir. Perhatikan baik-baik. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablik. Perhatikan pada lafadz walaqad istuhzi'a. Ini aslinya adalah walaqad. Dalnya berharokat sukun. Dal sukun bertemu dengan sin sukun. Maka dal sukunnya kita ganti dengan kasroh. Sahabat salami rahimakumullah, kesimpulannya adalah apabila terjadi pertemuan antara dua huruf sukun, maka sukun yang pertama diganti dengan kasroh apabila sukun yang kedua berada pada lafadz yang huruf ketiganya berharokat dhammah. Demikianlah pembahasan kita tentang cara mengucapkan dua huruf sukun, di mana agar bisa terbaca maka sukun yang pertama harus diganti dengan huruf yang berharokat kasroh. Syaratnya apabila sukun yang kedua berada pada lafadz yang huruf ketiganya berharokat dhammah. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bermanfaat. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada pembahasan-pembahasan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.